Halo, selamat datang di panduan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah satu topik yang super krusial, tapi sering banget bikin pusing para pekerja internasional. Kalau Anda seorang ekspatriat yang kerja di Indonesia, atau warga negara Indonesia yang lagi siap-siap ambil posisi bergengsi di luar negeri, Anda ada di tempat yang tepat. Panduan ini adalah senjata utama Anda buat paham dan menaklukkan urusan verifikasi hukum kontrak kerja di Indonesia. Kita bakal ubah birokrasi yang kelihatannya rumit ini jadi sesuatu yang super jelas dan gampang dipahami. Coba pikirin pertanyaan ini sebentar. Apakah kontrak kerja Anda di Indonesia yang udah sah secara hukum beneran diakui di negara asal Anda? Anda mungkin pegang kontrak yang udah ditandatangani, dicap, dan sah banget menurut hukum ketenagakerjaan di sini. Tapi masalahnya gini, pas Anda bawa dokumen itu ke kedutaan asing atau ke kantor pusat perusahaan Anda di luar negeri, mereka bakal ngakuin nggak? Di dunia kerja lintas batas yang berisiko tinggi, selembar kertas yang sah di satu negara seringkali nggak ada artinya di negara lain kalau nggak ada verifikasi yang tepat. Oke, kita langsung bahas aja ya. Kita punya peta jalan 5 bagian hari ini. Mulai dari ngebongkar apa itu apostil kontrak, kenapa ini wajib banget buat ekspatriat, perbandingan legalisasi cara lama versus sistem baru, langkah-langkah praktisnya, sampai gimana caranya menghindari penolakan dokumen. Yuk kita mulai. Masuk ke poin pertama. Sebelum kita tenggelam dalam tumpukan dokumen yang menanti, kita harus samain persepsi dulu soal istilahnya. Kita sering banget dengar kata apostil disebut-sebut, tapi apa sih itu sebenarnya? Simpelnya, apostil itu semacam sertifikasi internasional yang lahir dari Konvensi Den Haag tahun 1961. Di Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah satu-satunya instansi yang punya wewenang ngasih stempel persetujuan internasional ini. Fungsinya spesifik banget loh, yaitu buat memastikan kalau tanda tangan, jabatan orang yang nekan kontrak, dan stempel di dokumen Anda itu 100% asli. Ini tuh ibarat tiket emas supaya dokumen Anda bisa diakui di semua negara anggota Konvensi Den Haag lainnya. Tapi, nah ini penting banget buat dicatat. Ada satu fakta menarik soal keterbatasan apostil ini. Sertifikasi ini sama sekali nggak ngecek atau membuktikan kalau gaji Anda adil atau jam kerja Anda masuk akal. Nggak sama sekali. Apostil cuma fokus ngonfirmasi kalau dokumen itu udah ditandatangani dan distempel secara resmi oleh pihak yang berwenang. Ini murni soal keaslian administratif ya, bukan ngevaluasi isi atau keadilan dari tugas pekerjaan Anda. Sekarang kita lanjut ke poin kedua. Mari kita lihat kenapa verifikasi ini bukan sekedar formalitas, tapi kebutuhan mutlak buat kelangsungan karir Anda. Siapa aja sih yang butuh apostil ini? Jangkauannya ternyata luas banget. Entah Anda seorang ekspatriat di Jakarta yang harus ngirim bukti kerja ke kantor pusat di Eropa, atau talenta profesional Indonesia yang butuh visa kerja buat keluar negeri, Anda pasti butuh ini. Bahkan, kalau Anda kerja di proyek multinasional atau punya kontrak kerja 2 bahasa, verifikasi hukum ini jadi jembatan wajib yang mengamankan status kepegawaian Anda secara global. Dan jujur aja, risikonya itu nggak main-main. Pihak imigrasi asing nggak bakal asal percaya gitu aja sama selembar kertas yang nggak familiar buat mereka. Tanpa verifikasi krusial ini, kontrak kerja Anda bisa langsung memicu penolakan visa loh. Buat perusahaan, ini artinya operasional yang mandek. Dan buat Anda secara pribadi, ini bisa berujung pada jadwal penerbangan yang berantakan dan kerugian finansial yang lumayan bikin pusing. Jadi, jangan pernah ngeremehin kekuatan dokumen ini. Lanjut ke poin ketiga. Buat Anda yang mungkin pernah ngurus kerjaan ke luar negeri beberapa tahun lalu, tenang aja. Sistem yang sekarang udah beda jauh. Dulu kita punya cara lama, legalisasi tradisional yang berlapis-lapis dan super ribet. Sekarang Indonesia udah beralih ke cara baru, yaitu sistem apostil lewat Kemenkumham. Dan percayalah, perbedaannya itu kayak bumi dan langit. Coba perhatiin betapa jauhnya beda waktu yang dihabisin di sini. Dulu, legalisasi tradisional itu bener-bener kayak maraton birokrasi. Anda harus bolak-balik ke notaris, terus ke Kemenkumham, lanjut ke Kemenlu, dan terakhir ke kedutaan negara tujuan. Itu bisa makan waktu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan loh. Sangat menyiksa. Tapi dengan sistem apostil yang baru ini, prosesnya dipangkas habis. Anda cuma butuh notaris dan Kemenkumham. Waktu yang dihemat luar biasa besar. Karena cuma lewat satu instansi pemerintah, biayanya jauh lebih efisien. Dan dokumen Anda langsung sah diakui di puluhan negara anggota Konvensi Den Haag. Oke, masuk ke poin keempat. Setelah tahu efisiensinya, sekarang gimana sih cara mainnya di lapangan? Nah, ada satu aturan main yang sangat krusial. Anda nggak bisa asal comot kontrak dari meja HRD, terus langsung dikirim ke Kemenkumham. Kenapa? Karena kontrak kerja itu statusnya dokumen privat.
Supaya Kemenkumham bisa ngasih stempel apostil, dokumen itu harus diubah dulu jadi dokumen publik. Disinilah peran notaris sebagai mata rantai yang hilang. Notaris harus memvalidasi tanda tangan di kontrak Anda terlebih dahulu. Kalau udah paham peran notaris, alurnya jadi logis banget. Langkah pertama, pastinya Anda tanda tangan kontrak dan bawa itu ke notaris. Langkah kedua, dokumen yang udah dinotarisasi tadi diunggah ke portal online Kemenkumham. Yes, ini udah serba online sekarang. Langkah ketiga, petugas bakal ngecek dan memverifikasi data Anda. Terakhir, di langkah keempat, sertifikat apostil resmi diterbitkan dan ditempel ke kontrak Anda. Langkah 2-4 ini sangat gampang dan lugas berkat sistem digital mereka. Kita sampai di poin terakhir. Prosesnya memang cepat, tapi ingat, nggak kebal dari kesalahan. Yuk kita bahas jebakan-jebakan umum yang bisa bikin proses efisien ini jadi berantakan. Biasanya ada 4 hal sepele tapi fatal yang bikin dokumen ditolak. Pertama, salah ketik alias typo. Beda huruf sedikit aja di nama atau jabatan sama yang ada di paspor, itu bisa gagalin semuanya. Terus kalau notaris pakai jenis validasi yang salah, atau fisik dokumennya robek, basah, dan kelihatan ada coretan sehabis dinotarisasi, Kemenkumham pasti bakal nolak. Ketelitian di tahap ini tuh bukan sekedar saran ya, tapi bener-bener wajib. Satu lagi yang gak kalah penting, urusan Anda mungkin belum 100% kelar. Walaupun apostil ini udah gantiin legalisasi diplomatik yang ribet, negara tujuan Anda tetap punya aturan sendiri loh. Anda tetap wajib riset syarat spesifik di negara tempat Anda bakal pergi. Sering banget kejadian, otoritas di sana tetap minta dokumen terjemahan tersumpah sebagai pendamping buat kontrak yang udah diapostil itu. Ada satu wawasan dari materi sumber kita hari ini yang pas banget buat ngerangkum ini semua. Intinya, ngurus apostil itu butuh ketelitian tingkat tinggi. Kesalahan sekecil apapun bisa langsung berujung penolakan dan bikin jadwal molor. Wawasan ini benar-benar ngevalidasi kekhawatiran banyak ekspatriat. Sistemnya memang udah ngebut, tapi saking ngebutnya, penolakannya juga bakal instan kalau dokumen Anda nggak sempurna. Karena sistem ini benar-benar tanpa toleransi buat kesalahan, pakai jasa profesional itu keputusan yang sangat masuk akal. Agensi kayak Jangkar Global Groups yang disebut di materi kita tadi bisa ngilangin semua pusing kepala Anda. Mereka bakal ngelakuin pra-pemeriksaan, ngatur jenis validasi notaris yang tepat, dan mastiin dokumen Anda benar-benar tanpa celah sebelum dikirim ke Kemenkumham. Ini ibarat investasi buat menghemat waktu dan tenaga Anda yang sangat berharga. Sebagai penutup dari penjelasan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda pikirin. Apakah Anda rela ngebahayain karir internasional, visa, dan masa depan Anda cuma gara-gara salah ketik sepele atau kesalahan birokrasi yang sebenarnya bisa banget dihindari? Luangin waktu buat mastiin dokumen Anda terverifikasi secara hukum dengan sempurna. Terima kasih udah ngikutin panduan ini dan pastikan Anda melangkah dengan persiapan yang matang.